Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua, ya, saya nggak nyangka ya ada surprise begini. Jadi maaf kalau saya pakai pakaian santai. Ya, suatu kebanggaan. Dari umum. Oh, umum ya. Semua ada dari pemerhati anak. Berarti apa? Dunia anak-anak. Dunia anak. Oke, baik. Ya, kami dari LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, dan senang sekali bisa bersinergi ini. Tujuannya adalah juga untuk mengkampanyekan pemenuhan hak anak. Artinya anak-anak supaya dapat tumbuh dan berkembang optimal, dilindungi dari berbagai tindak kekerasan, didengar suaranya. Karena kalau anak terlindungi, Indonesia maju. Kita semua siap menghadapi Indonesia Emas tahun 2045 dengan mendidik dan melindungi anak dengan baik. Mudah-mudahan tidak menjadi Indonesia lemas atau Indonesia cemas, tapi Indonesia emas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mantan saya Kak Seto. Kita sama-sama duduk dulu yuk di sana yuk. Atau pokoknya belakangan aja ya pokoknya ya. Mau sekarang atau nanti? Sekarang ya. Bapak sebelum dan sesudah ya. Kak Seto mungkin bisa di depan Kak Seto. Kak Seto di depan Kak Seto. Biar di tengah. Katanya mau foto dulu. Oh iya. Dulu Kak Seto jangan. Dan di sini kan Kak Seto. Jadi semua. Dari sana, ini Ya sini. Kenapa ini? Ayo foto dari sini ambil. Dekat. Saya blogger kami dulu film Angelin ya, kita ketemu di Denpasar. Sana ya? Dari sini aja Bu, biar nggak backlight. Nggak perlu dari sini nggak backlight ya? Iya, Oh, backgroundnya ini. Kurang satu. Jangan salah. Kurang ke depan Pak di sini. Oke. Satu, dua, tiga senyum semuanya. Oke, satu, dua, tiga. Gaya bebas. Satu, Bebas. dua, tiga. Loh, ini adik. Aku ikutin. Iya, iya. Jangan mau ajak makan. Panitianya sudah pesen duluan dari universitas terbuka. Juragan handphone ini. Alibaba ya. Alibaba. Mas malam Mas, sini juga ada Mas. Iya. Ini ada. Teman Jack Ma tadi ya. Hikmahnya Indonesia ya. Namanya hilang ini. Ini perkenalkan Kak Seto, ini wartawan dari Malang New Malang Post. Bos, oh iya. Iya. Setelah ini udah lengkap ya. Pak Putra tadi ada di depan. Pak Putra ini dari store manajernya Sarina. Tadi di depan. Ya kemana?
selamat siang. Selamat siang Pak Seto, Bu Ade dan Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan saya Putra. Saya saat ini di Sarinah Plaza Malang. Sangat senang sekali nih untuk dari tempatnya Bu Ade atau Siko Ude, ya kan, untuk bergabung di Sarinah Malang ini karena benar-benar membawa dampak yang positif, karena di mall ini jadi ada sesuatu yang sekiranya kegiatan yang positif untuk berada di Malang ini gitu. Yang penting itu yang bisa saya sampaikan dari Terima kasih banyak Pak Putra sudah sangat support kegiatan hari ini Pak. Jadi tadi mengerahkan timnya untuk mengkondisikan ruangan yang bisa kita gunakan sekarang. Nah selanjutnya tadi sudah saya perkenalkan ya, Mas siapa nama kami? yang berbasis jurnalis Ini kurang panjang saja ya. Dan di sini juga hadir Pak Amin, jauh-jauh dari negeri seberang. Beliau owner dari Alibaba Store di Malang. Dengan putra-putrinya, terima kasih atas kehadirannya Pak. Juga ada teman-teman dari Tumpang, ada Bu Ida SPC, dari Tumpang, ada Mas Damang dari Partai PSI. Datang juga. Terus Bu suami istri ini Pak Sapaat juga dari Tumpang. Terus ada teman-teman dari Pejuang Mimpi ya, itu nanti boleh sedikit ya diinfoin Pejuang Mimpi itu sekilas, karena waktu kita akan harus bergeser kasetonya di jam 2:30. Kita efisienkan waktunya. Juga ada yang membantu kita di sini, ada dari Pak TV juga Pak, ada Pak Sugi sebenarnya, nah itu beliau kameramennya. Juga ada Mbak Hendrika, jurnalis, beliau juga gabung di Psikodia Kaseto, bantu kita juga di sini. Juga ada Mbak Elma di belakang, beliau pengurus Alisa Khadijah Malang juga sama seperti saya. Dan beserta kami, suaminya ini jago tarot, jago motor juga, kebetulan itu. Jadi setelah ini belum. Oke, itu maksudnya Kaseto dari teman-teman. Matur nuwun sangat. Jadi kita langsung efektif aja ya, mau sharing. Oh iya, perkenalkan ini Mas Thomas yang selalu mendampingi Kaseto. Oke. Beliau juga penantunya Kaseto. Penerusnya Kaseto nanti. Iya. Oke. Mungkin mau sharing dulu teman-teman. Ada Pak Amin, ada yang mau ketemu sama Kaseto langsung ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kaseto, terima kasih atas waktunya menyampaikan diri di tengah-tengah kita di Malang. Kaseto selama ini kita kenal orang yang sangat menginspirasi kita semua. Bagaimana perlindungannya terhadap hak-hak anak yang luar biasa. Mudah-mudahan teman-teman dengan waktu yang mungkin tidak panjang, teman-teman yang mungkin ada yang ingin berkonsultasi ataupun ingin memberikan sebuah monggo silakan. Saya hanya menemani saja di sini. Oke, saya Andi, ininya Ade, masih omnya Ade, gitu ya. Oke. Kita juga gabung di Indonesia, kumpulan pemburu di Jawa Timur. Iya, betul. Ya, Sama-sama perantau. Assalamualaikum.
Jadi mau tanya aja langsung dari Pak Kak Seto juga. Saya punya anak ini namanya Ahmad. Kalau di rumah dia dewasa, kalau di sekolah dia kok manja, terus suka berdoa. Terus habis itu suka ngikutin internet jadi gitu. Mohon petunjuk, mungkin ada masukan atau ada nasihat untuk kami sebagai orang tua, juga apa namanya untuk anak kita. Iya, pada dasarnya semua anak itu hebat, semua anak cerdas, kreatif, mandiri dan sebagainya. Dan justru panduan bagi para orang tua adalah kemampuan untuk menemukan keunikan dari setiap anak. Karena setiap anak suka main game, bisa jadi orang hebat juga, jadi gamer, jadi youtuber juga bisa. Yang penting gamenya juga yang positif, ya, melatih kreativitas dan sebagainya. Wah, apalagi pakai matematika jadi cerdas matematika nanti. Ya. Ya, jadi intinya game itu permainan yang bisa negatif bisa positif. Nah, kita bagaimana mengarahkan ke yang positif ini, karena setiap anak itu unik, otentik dan tidak terbandingkan. Jadi jangan sampai nanti anak-anak nyanyi wong wong ini kok tidak saya ini cuma tiga. Kita sering berikan acungan jempol, ayah bangga pada anak-anak, bunda bangga dan sebagainya. Itu akan memupuk rasa percaya diri anak, tapi juga menyempatkan untuk berdialog dengan putra-putri tercinta. Jadi mungkin di lembaga kan ada rapat keluarga, ngobrol bareng asing misalnya. Karena salah satu hak dasar anak adalah hak didengar suaranya, hak dilibatkan, hak berpartisipasi. Jadi partisipasi anak dengan cara dialog, dengan cara memosisikan sekarang para orang tua bukan jadi bos atau komandan, tapi jadi sahabat anak. Jadi dengan persahabatan maka anak-anak akan nyaman di dalam keluarga. Ya. Ya. Jadi setiap anak juga punya potensi kreatif, cerdas, ya. Perlu digali juga suara dari anak. Ada 4 hal dasar. Pertama hak hidup, kedua hak tumbuh dan berkembang. Jadi dengan lingkungan yang ramah anak, yang dengan persahabatan, maka tumbuh kembang juga akan optimal. Ketiga hak perlindungan dari berbagai tindak kekerasan dari fisik maupun juga kekerasan psikologis atau mental. Iya, adik ini cerdas, saya lihat hebat sekali. Kalau dia IQ-nya pasti tinggi, hebat. Ya. Jadi sahabatnya Kak Seto ya di sini ya. Ya. Nggak apa-apa nanti ganti lagi. Salahnya 5, ya dilanggar. Apa aja pelanggarannya? Apa itu? Apa ya? Manja di sekolah. Nah, terus apa lagi? Lagi. Tengkar. Oh, nggak boleh. Melunjak sembarangan. Ya. Apa lagi? Menangis.
Iya. Psikologi. Jadi kuliah psikologi nanti ya kalau Ya, jadi intinya adalah harus ada ruang dialog dengan suara anak tetap harus didengar dan tidak diarahkan nuansa persahabatan. Sekarang orang tua saingannya banyak. Kalau zaman dulu anak selalu ya, satu instruksi ya menurut karena nggak ada perbandingan dalam yang ada televisi, ada radio, ada media sosial. Kalau sampai kita kalah bersaing dengan media sosial, kita akan lari ke medsos, misalnya sudah banyak hal-hal yang negatif, ada narkoba, radikalisme, seks bebas dan sebagainya. Itu dia justru berbahaya. Ya, nah bagus berarti sudah punya daya saring hebat ya. Bisa nyari ya. Dengan cara kalau ya, bagus sekali. Jadi yang begini kan kita bisa berjaya kan. Pada dasarnya ya, anak muda kalau sampai terlalu ditekan kan ya diterapkan antara fight atau flight, antara fight atau flight. Fightnya melawan, antara dan terbang kabur, termasuk terbangnya ke media sosial. Harus kita jaga dengan nilai-nilai persahabatan. Maka kami tahun 2018 sudah mencanangkan Gernas Sasana, Gerakan Nasional Saya Sahabat Anak. Kita mulai dulu tahun 2008. Dulu tahun 86 kami mencanangkan Polsa, Polisi Sahabat Anak, yang sekarang jadi mengerjakan Mabes Polri. Kemudian kita akan menyebutkan jaksa sahabat anak, hakim sahabat anak supaya di dalam berbagi keputusannya mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Ini kalau marah juga nanti kalau apa nanti kalau saya marah dia nanti saya laporin. Ini orangnya rendah. Sekarang marah boleh, tapi marah yang perlu persahabatan. Jadi kalau nyuruh mandi bukan ayo mandi, tapi kan ayo kita mandi dengan sabun wangi. Jangan bilang gitu dong, apa-apa. Jadi perlu dengan persahabatan. Tepuk tangan untuk Adi Rahman. Luar biasa. Kita itu jadi apa? Sukses ya. Terima kasih, itu tadi Mumpung saya itu ada di sini karena juga ada data, punya data, tapi juga mau minta data. Nah, mungkin tanya Kak Seto, kalau di Kota Malang ini kan tadi Kak Seto pertama menyinggung tentang anak, dan sampai anak itu harus dilindungi dan jangan sampai jadi Indonesia cemas, gitu ya. Indonesia cemas, gitu ya. Harus jadi Indonesia. Di Kota Malang sendiri Januari sampai Juli kemarin itu ternyata masih banyak kekerasan anak, ada sekitar 50-an berdasarkan data Dinsos ya, 56 kasus kekerasan dan ternyata didominasi oleh kekerasan seksual kemudian bullying terhadap anak. Nah ini kalau di nasional bagaimana? Apakah fenomena itu juga sama terjadi di Indonesia? Dan kemudian apa nanti yang kira-kira bisa dilakukan orang tua untuk mencegahnya? Karena saya sendiri juga sudah jadi orang tua, cewek-cewek semua masih agak khawatir. Nah, terima kasih juga. Baik, dengan Mas Ian ya, iya Pak Gubernur. Iya.
Ya, memang data di nasional itu cukup tinggi juga. Dan ini sebetulnya kan fenomena gunung es. Jadi terlaporkan baik dari KPAI, baik dari LPAI, baik dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, itu mungkin jumlahnya katakanlah hanya sekian ratus atau sekian ribu, tapi itu jauh di bawah dan tidak berdasar pemerintahan itu sampai ratusan ribu bahkan jutaan. Jadi kekerasan seksual terjadi karena adanya pembiaran, ketidakpedulian. Padahal melindungi anak perlu orang sekampung yang bertanggung jawab, bukan hanya pemerintah, tapi juga orang tua, juga masyarakat, juga media. Media juga bertanggung jawab, termasuk ya media televisi, radio, media cetak, dan juga media sosial yang kadang-kadang sulit terkontrol. Nah, kami LPAI tahun 98 lahirnya, sebelumnya dipimpin Menteri Sosial Ibu Profesor Bahtiar. Waktu itu mula-mula tahun 89 itu PBB mencatatkan Convention on the Rights of the Child atau konvensi hak anak. Nah, ternyata ini satu-satunya konvensi internasional yang diterima oleh hampir semua negara di dunia, termasuk juga negara-negara Arab dan sebagainya. Hanya satu yang belum atau mungkin tidak akan menandatangani atau meratifikasi, itu Amerika Serikat, karena undang-undangnya lebih lengkap dari konvensi hak anak. Jadi kalau anak misalnya melapor ada suatu kekerasan bahkan oleh orang tuanya telepon 911, maka dalam waktu singkat polisi datang dan bisa memindahkan orang tua. Dan suara anak sangat didengarkan. Kalau ada peristiwa, ya misalnya kasus yang di Depok, yang juga di Pekanbaru yang child care atau daycare gitu. Nah, misalnya anak melaporkan, misalnya saya dipukul, saya ditendang, tidak ada buktinya, maka polisi lebih mempercayai anak daripada orang tua atau orang tua, karena dia anak masih jujur. Jadi dalam ini jadi intinya sangat lengkap sekali, sehingga ini semua seluruh dunia perhatikan. Sampai Indonesia tahun 91 tahun kemudian meratifikasi, lalu tahun 97 waktu itu Presiden mencanakan Gerakan Nasional Perlindungan Anak. Semua harus melindungi anak, lalu dibentuk LPAI di berbagai provinsi, tapi Orde Baru turun, Pak Anton jatuh, akhirnya diserahkan kepada masyarakat. Semua ketua LPA dari seluruh Indonesia dikumpulkan, termasuk aktivis perlindungan anak yang sudah sebagai praktisi. Nah, tahun 98 tanggal 28 Oktober waktu terpilih saya ketiban puluh. Jadi ketua yang pertama, kedua, ketiga sempat diganti satu periode, lalu kita turun lagi sampai sekarang. Nah, kami yang mendorong lahirnya Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2002, kami yang mendorong lahirnya KPAI sebagai lembaga negara, karena negara juga punya komisi. Itu waktu itu kami sempat pakai nama Komnas Perlindungan Anak karena belum ada komisi negara. Dan setelah itu kami kembali ke nama lama LPAI. Kemudian kami juga mendorong lahirnya Kementerian Perlindungan Anak yang kemudian digabungkan oleh Pak SBY dengan waktu itu Kementerian Peranan Wanita, lalu jadi Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak. Nah, kami kemudian tahun 98 mencanakan Gerakan Nasional Saya Sahabat Anak. Kami mohon Presiden dengan Ibu Negara dan Pak Menteri, Menteri PMK, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, dan Menteri Pendidikan itu bermain gembira bersama 900 anak berbagai lapisan masyarakat di halaman samping Istana Merdeka. Dan itu mainnya apa? Dolanan, permainan tradisional. Jadi ada engklek, ada bobot sodor, ada main egrang, ada main tak umpet, ada kali dan sebagainya. Supaya anak kita merasa berbagai kecerdasan fisik, jadi gesit. Jadi kalau dia itu kan terjadi obesitas, anak jadi gesit, gampang sakit tulang dan sebagainya. Kemudian kecerdasan sosial, mampu bermain bersama, sosialisasi kecerdasan moral. Kalau main ya kalau kepegang ya udah
pilihan, jalan enggak, tanya. Kemudian bagi kecerdasan kreativitas menggocek lawan saya misalnya kalau soal sana juga begini ya begitu. Jadi ini banyak sekali hubungannya dengan perkembangan kepribadian khususnya kecerdasan dari berbagai lapisan. Jadi dalam hal ini bagaimana mengatasinya, artinya pemberdayaan masyarakat masih terasa kurang. Lalu kami menggagas apa yang disebut Sparta, yaitu seksi perlindungan anak tingkat rukun tetangga. RT, namanya RT, rukun tetangga. Sering nggak rukun, sering nggak peduli. Jadi anak dipukul duanya bodo amat. Padahal dalam undang-undang perlindungan anak ada pasal yang menyatakan siapapun yang ada kekerasan terhadap anak, diam saja, tidak bisa menolak atau minimal melapor, itu sanksi pidana bisa sampai 5 tahun penjara. Jadi berarti semua harus peduli pada perlindungan anak. Jadi dulu kasus mungkin masih ingat Angelin yang di Bali. Nah itu tetangganya kan pada diem. Akhirnya lawyer yang membela si pelaku, oke pelaku kena pidana. Tapi juga itu tetangga kita pada tahu diam saja. Jadi kalau kita dengar tetangga sebelah nangis, harus mau peduli. Ketok itu kenapa bu? Kalau ibunya yang melakukan. Nah ini juga pasal, saya lupa pasal berapa, tapi kekerasan ini terhadap anak saksi pidananya 3 tahun 6 bulan penjara. Tapi kalau yang melakukan orang tuanya itu ditambah sepertiganya lagi. Jadi yang kemarin siapa dia orang seksual terhadap anak 15 tahun, akhirnya ditambah sepertiganya lagi jadi 20 tahun. Intinya jangan sampai kami tidak peduli. Nah, Sparta ini kami bentuk pertama di Tangsel, Tangerang Selatan. Kami usulkan kepada Ibu Wali Kota Ibu Airin yang salah satu kandidat dari Gubernur Banten. Dan itu supaya setiap RT-nya ada seksi tambahkan, jadi ada RT sekretaris RT, nah ada seksi, biasanya kan seksi apa? Acara, seksi keamanan, seksi kebersihan, tambah satu seksi perlindungan. Nah, bukan hanya sebagai pemadam kebakaran, kalau terjadi baru kita ribut-ribut, langkah preventifnya. Jadi selalu ada pertemuan tiap minggu. Diingatkan, ibu, bapak, ini lihat ada undang-undang perlindungan anak. Yang menjewer aja, memukul, mencetak, menendang, memaki-maki itu kekerasan berat. Itu dilarang kalau tidak. Jadi kalau ada tetangga tahu, mengingatkan, tapi jangan ikut-ikutan dia anak saya. Bisa oke, kalau itu saya akan lapor. Lapornya kadang-kadang kalau ke polisi nggak ada takut atau apa ya ke seksi perlindungan anak. Akhirnya Tangsel dapat rekor muri sebagai kota pertama di Indonesia yang seluruh artinya sudah dilengkapi dengan Sparta. Kedua adalah Kabupaten Banyuwangi, itu bupatinya sekarang Ibu Menteri Pak Anas ya. Kemudian yaitu Bengkulu Utara, ada kasus Yuyun yang informalnya. Kemudian keempat adalah Kabupaten Bekasi. Kemudian kelima adalah Kabupaten Bitung di Sulawesi Utara. Dan keenam dengar-dengar Kota Malang. Ya. Jadi mohon Malang sampaikan kepada Bapak Wali Kota, tolong ya. Bahkan di selatan Jawa Timur, siapa tahu bisa menjadi provinsi pertama di Indonesia seluruh RT-nya di kabupaten kotanya sudah dilengkapi dengan Sparta. Artinya masyarakat harus peduli untuk perlindungan anak. Jadi ujung tombak saat itu adalah di 28 provinsi, jadi 28 provinsi ada di Indonesia, dan di 82 kabupaten kota. Bahkan ketua LPAI Jawa Timur ini Arema, jadi kami waktu itu sudah mengajak kepada inisiatif perlindungan diajak usul dengan Bapak Wali warga untuk mau peduli nanti dengan tajamnya penanya ya itu bisa diserukan untuk semua peduli. Artinya ini betul-betul kita sampai dengan begitu
kekerasan terhadap anak kita itu juga lebih banyak dimodal. Nanti setiap kali ada RT bergerak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan bagi Jawaban. Kita lanjut ya. Ya ini udah beda-beda. Silakan Mbak, maju aja Mbak. Langsung. Tapi nggak ada kamera ya. Tapi nggak ada kamera gini-gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu. Saya founder dari komunitas Pejuang Mimpi, sebuah komunitas yang menaungi anak-anak berkebutuhan khusus di Malang Raya. Terima kasih Mbak Ade yang sudah memfasilitasi kami untuk bisa menyambung silaturahmi kembali kepada Kak Seto. Kebetulan dulu di tahun 2015 kalau nggak salah ya Kak Seto, saya pernah menjadi bloggernya Kak Seto, blogger sahabat anak waktu itu. Dalam saya, iya sebentar ya. Jadi waktu itu Kak Seto mendampingi launchingnya film Angelin ya Kak Seto. Ini ngomongnya Kak Seto. Oh, Ais mau cabut gigi. Pak Ais ini anak ketiga kami, bonus. Dia Down syndrome dan dialah lahir komunitas Pejuang Mimpi. Jadi karena melihat perjuangan Pak Ais yang waktu itu dengan banyak diagnosa lumpuh, buta tuli dan sebagainya, ternyata semua diagnosa itu mampu kita lewati saat kita yakin, percaya dan tetap melakukan ikhtiar. Insya Allah itu pun akan dialami anak-anak lainnya. Hari ini sebenarnya kami pengen ngobrol banyak dengan Kak Seto terkait sibling dan bagaimana membersamai anak-anak istimewa. Cuma karena kebetulan kami di jalan sama ini ada kegiatan dengan anak-anak difabel, nanti daripada kami masuk kategori KDRT ya, KDRT mungkin Kak Seto tahu dengan anak difabel dulu. Saya mohon izin Kak Seto, mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi dengan anak-anak istimewa ini. Ada lagi dengar suara Kak Seto kok enak nyanyi. Kebetulan anak-anak kami anak yang memiliki kebutuhan khusus autis dan tunanetra ini ada di antara mereka vokalis Anda. Mungkin nanti kita bisa berkolaborasi bersama bareng dengan Kak Seto, kita bikin event parenting di Kota Malang. Kami izin untuk menyimpan kembali nomor Kak Seto untuk kami. Tunggu Mbak Ade, kami sekalian mau pamit dulu buat menemani anak-anak berlatih hari ini. Terima kasih semuanya. Tadi udah foto ya sama Kak Seto? Sudah foto baru. Saya masih nyimpan foto Kak Seto pegang dulu. Jadi tahun ini ya. Iya, sudah berbagi revisornya sama Kak Seto. Memang sudah lama saya yang sama saya psikologi juga. Saya tinggal di 86 meter. Kita sampai sini, jadi kita sama nah saya memang bersyukur kalau bapak keren. Kalau saya dari situ memang saya berjuang, saya sudah lebih 40 tahun.
di sekitar kita, kekerasan dan sebagainya, karena kita ada konflik. Kita hanya fokus di anak muda, fokus hanya di guru, fokus di anak. Padahal lingkungan kita itu semuanya buat belajar. Itu bikin saya di kelas. Nah, apa yang akan diajarkan? Saya kolaborasi dengan khususnya kampus-kampus yang mengajarkan ilmu sosial. Karena kita sebagai makhluk sosial nggak punya ilmu bekal ilmu sosial. Itu yang saya kerjakan. Fokus kembali yang pada intinya adalah bahwa semua orang itu harus kenal prosesor dirinya. Sehingga ketika kita semua tahu struktur otak, maka kita bisa mengendalikan diri kita. Maka kita bisa memanage. Selama ini mereka tidak punya. Jadi ketika mereka melakukan sebuah kesalahan apapun, mereka sebenarnya nggak tahu bahwa itu salah. Jadi intinya prosesnya harus kenal gitu. Bahwa kita ada seorang belum ada seorang ada latar kota dan sebagainya, mereka tahu fungsinya secara tepat sehingga bisa memanage. Itu yang saya dan ini sudah tempat sempat saya sudah mencari orang-orang yang concern di tapi dia nggak usah berpikir lain-lain itu seriusan yang satu itu mungkin bisa sampai ke Jakarta satu bagian biasanya Jakarta mampu jalan sendiri saya sudah punya beberapa tim dan itu menurut saya yang belum menangani secara serius dari rumah. Saya masih memantau pilkada ini bagaimana sehingga saya bisa masuk sehingga apa yang saya pikir itu benar-benar realisasi. Learning is habit, harus semuanya harus dengan materi-materi basic saja. Contoh manajemen ya basic, antropologi basic, komunikasi basic, semua harus punya. Supaya ketika kita berjalan sebagai makhluk sosial kita sudah punya bekal sosial. Itu yang saya sekian usaha berkomentar yang bilang pertanyaan hidup saya. Terima kasih Pak, saya mungkin itu saja sebenarnya. Terima kasih Pak, saya tidak banyak kalau berdekatnya saya pernah berbalik kebalikan beliaunya luar biasa. Sosok yang luar biasa menggerakkan Pak di lapangan, belusukan. Beliau bilangnya di depan kan, tidak habis penulis juga. Ini silakan Pak. Iya, saya kira masukan yang sangat positif ya seperti itu ya. Kalau saya sebetulnya menjaga kesehatan, kita sering dikatakan kamu sehat-sehat, tapi kita lupa sehat itu bukan hanya sehat badan. Kalau saya nggak batuk, saya nggak masuk angin, yang lebih saya lupakan adalah sehat mental. Maka yang banyak terjadi mengenai sakit mental. Dan bagaimana menjaga sehat mental ini? Kalau saya resepnya sederhana, yaitu gembira. Tapi ini singkatan di huruf GEMBIRA. Apa itu G? G adalah gerak, jangan mager. Siapa jujur? Siapa yang tiap pagi masih rajin bergerak ke olahraga? Bergerak ke olahraga itu apa? Nyuci itu bergerak, nyapu itu bergerak. Nah, itu bergerak. Yang paling meriah kalau saya tiap pagi, kalau nggak sempat lari, kalau saya lari rata-rata 3-4 kilo, kalau nggak sempat lompat aja 100 kali. Iya, saya dalam usia 37 ini saya masih lari itu rata 3-4 kilo tiap pagi, kemudian lompat dari 100 kali, pusat masih 80 kali, dan masih parkur, enggak parkir di atas genting, lompat-lompat. Kemarin beberapa bulan lalu nggak boleh terjun di Kopassus, nggak diizinkan, hanya di sini saya bisa terjun payung 15.000 kali. Itu karena apa? Karena dilatih. Dengan bergerak selain
darah mengalir lancar, itu juga memberikan kesehatan mental aktual. Nah, G, lalu berikutnya E adalah emosi cerdas. Jadi emosi dikelola dengan cerdas. Jadi misalnya tadi marah boleh, tapi kepada anak misalnya bukan itu dengan kecepatan 100 km per jam, tidak dengan mengutip segala koleksi kebun binatang, tapi sayang, ayah marah. Waktu itu kan janji bangun pagi sholat subuh, ungkapkan marah tapi tetap dengan tenang, tetap dengan senyum, mungkin membelai kepala anak dengan tangan. Jadi intinya ungkapkan dengan tenang kepada pasangan juga begitu. Bunda yang marah, waktu itu kan ya belajar lebih jumlah yang dibutuhkan, dan kita udah sepakat gitu. Jadi ayah kan pas misalnya, jadi dibicarakan dengan tenang. Karena kalau dengan marah berpikir itu juga mengganggu kesehatan jantung. M-nya adalah makan minum teratur. Jadi saatnya makan, saatnya nggak makan ya sudah. Hanya jangan ngemil, kalau jangkut misalnya. Makanya yang berkualitas ya nabati berkualitas. Sayur, buah-buahan. M. Berikutnya B. B ini adalah bersyukur. Bersyukur itu kalau dalam bahasa psikologi adalah positif thinking. Positif thinking. Jadi anak saya pulang, wah kamar berantakan, jangan, aduh mesti kecil dulu tidak, tapi alhamdulillah anak saya kreatif. Dilihat positifnya. Coret-coret itu bagus ya gambarnya ya. Nah, supaya nanti kalau teman-teman itu kolomnya video kita gambarnya di sini. Tapi apresiasi hargai. Karena setiap anak ya namanya baru belajar, baru mencoba, tinggal diarahkan dengan tenang. Emosi cerdas dijaga, makan minum, berikan bersyukur. Saya ini masuk Jakarta 7 bulan jadi gelandangan. Kalau tidur di emperan toko masih mau, tidur di tempat sampah bersama teman saya itu ya cacing, kecoa, kalau caking gitu. Tapi itu bangun, alhamdulillah masih bisa buka mata, saya masih bisa bernafas, saya masih bisa berdiri dan sebagainya. 7 bulan jadi gelandangan, 2 bulan jadi office boy, 7 tahun jadi pembantu rumah tangga sambil kuliah. Ya, dan penuh kegagalan. Kalau sekarang katanya universitas terbuka kemarin diperkenalkan itu 3 semester sudah bisa S1. Tapi saya 9 tahun S1-nya di UI. S2-nya baru 38, S3-nya umur 43, dan guru besarnya baru umur 70 tahun. Jadi apa ya? Saya laku juga mereka baru laku umur 36 tahun. Jadi yang penting bermodal itu kita jadi ya yang bahagia dan itu menjaga kesehatan jantung. Bersyukur, I-nya adalah istirahat. Jadi jangan, wah jam 12 belum tidur, belum bikin konten, belum balas WA, belum lihat balasan ini dari SMA segala macam. Atau waktu 7-8 jam ada waktu istirahat. Kan Rasulullah tidur itu jam berapa? Sehabis isya. Kan dari waktu untuk tahajudnya juga, subuhnya dan keadaan segala juga. Jadi termasuk istirahat dari dendam, istirahat dari benci, iri, dengki dan sebagainya. R-nya adalah rukun dalam keluarga. Ibaratnya kemesraan jangan cepat berlalu, perlu usaha akrab dengan anak-anak, mertua juga dengan teman-teman dan sebagainya. Konflik membuat juga hidup jantung terganggu, itu juga membuat kesehatan terganggu. Agar Bunda hanya adalah tetap aktif berkarya untuk keluarga dan untuk masyarakat. Seperti Kak Adi aktif berkarya dengan larinya dan juga dengan psikologi. Kalau Adi dengan psikologi, saya dengan psikomo. Jadi isinya itu ada
spiritual, ajaran agama dan sebagainya itu membuat kita yang pada relnya, jadi tidak mentok-mentok. Ya, mungkin itu tambahan dari saya. Tadi apa yang disampaikan juga luar biasa sekali. Tadi intinya itu tadi, jaga kesehatan dengan gerak, emosi cerdas, makan minum teratur, makan ya, dan bersyukur, beribadah, berdoa, kemudian istirahat, rukun dan akhir. Terima kasih. Kita masih sedikit waktu, tapi sangat padat ya. Mungkin Ibu mau menyampaikan? Ya, ada? Oh ya, silakan. Maju ke depan. Mohon padat dan singkat. Soalnya kita mau berpisah. Terima kasih Ratu. Oh iya. Agak miring-miring. Terima kasih lagunya Mbak Ade. Terima kasih sekali pada sore hari ini berkesempatan untuk berbincang dengan Kak Seto. Beliau idola saya waktu saya masih kecil, zaman TVRI sama TPI dulu ya. Ya. Mungkin yang di sini yang seusia saya masih idolanya dulu waktu itu masih hanya TVRI sama awal-awal dan Umur berapa sekarang, Ibu? saya hampir 50 tahun. 50 hampir. Oh, Kak Seto 30. Iya. Tapi Kak Seto baru 3 tahun lagi hidup yang sesungguhnya, karena katanya lain bikin network. Jadi 3 tahun lagi baru masuk ke kehidupan yang sesungguhnya. Selamat ulang tahun Kak Seto. Saya selalu yang berkah, rezeki melimpah, tetap menjadi kebanggaan Indonesia karena sahabat anak. Sampai sahabat orang tua. Ada sahabat anak tapi bukan saja sahabat anak tapi juga sahabat kita semua. Terima kasih tadi sudah ada pencerahan tentang yang mulai dari tingkat RT tadi Kak Seto. Itu kalau misalnya di kita gerakan nasional gitu gimana Kak Seto? Karena kan belum menyeluruh ya yang di tingkat RT tadi ya. Karena masih banyak kadang-kadang kita kalau misalnya ada anak tetangga atau seperti ini kita kenapa seperti itu? Kepo. Nah, itu yang kadang-kadang yang seperti itu ya. Itu yang menjadi hambatannya ya untuk kita misalnya nanti kalau kita melihat ada apa di situ keributan terus kita lihat apa di situ nanti kita dibilangnya ikut campur urusan rumah tangganya orang lain. Karena saya bergerak di bidang pendidikan anak usia dini Kak Seto, alhamdulillah sudah masuk tahun keempat, kita sudah dihargai lulus anak didik kami. Alhamdulillah sekarang ada 14 anak di bawah naungan saya sehari-hari. Tempat belajarnya juga di rumah saya, yang mengajar juga saya sendiri, semuanya saya lakukan sendiri Kak Seto, karena alhamdulillah kami berdua ini pecinta anak dan di rumah itu tidak ada siapa-siapa lagi selain kita berdua. Jadi saya kalau pagi kumpulkan anaknya orang ya. Anak sama cucu sudah tinggal terpisah dari rumah, tidak satu kecamatan dengan kami, yang satu di Lawang, yang satu di Singosari, ketemunya hanya akhir pekan. Jadi kita mengumpulkan anaknya orang kalau pagi-pagi ada 17 anak dengan keributan seperti itu. Bisa dibayangkan 2 sampai 4 tahun. Saya tidak punya